Jurnalis Surabaya gelar aksi damai di Sidoarjo. Wakil Bupati minta maaf secara terbuka. Puluhan jurnalis dari berbagai media asal Surabaya menggelar aksi damai di kantor Sekretariat Daerah atau Sekda Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis 26 Juni 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas tindakan intimidatif dan arogan yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum relawan Wakil Bupati Sidoarjo, Dimik Hidayana, terhadap seorang wartawan berinisial B, asal Surabaya. Insiden bermula pada Kamis 19 Juni 2025 saat sejumlah wartawan, termasuk B, tengah melakukan peliputan terkait konflik antara Wakil Bupati Sidoarjo dan Wakil Wali Kota Surabaya di Pendopo Sidoarjo. Menurut keterangan Samsul, penasehat komunitas Vanguard Jurnalis Surabaya, wartawan mengalami penghalangan saat mengambil dokumentasi, bahkan mendapat tindakan kasar berupa pemitingan dan pendorongan dari oknum yang mengaku ajudan Wakil Bupati. Ini bukan sekadar miskomunikasi biasa, ada upaya pembungkaman terhadap tugas jurnalistik yang kami nilai melanggar etika dan hak kebebasan pers, ujar Samsun dalam orasinya. Jadi kita hargai proses hukum. Habis ini kalau kita ada waktu, kita boleh gak mendorong ke Polda Jatim, Mas? Atau bagaimana? Apa nunggu sampai di BAP dulu ya? Jadi hasilnya nanti setelah BUCS menghadap ke Polda Jatim, hasilnya akan disampaikan di grup Vanguard. Ya, teman-teman, mohon maaf, kita bukan mengatasnamakan Vanguard, terutama yang belum bergabung. Kita di sini mengatasnamakan jurnalis Indonesia, teman-teman ya. Saya mohon maaf. Iya, ini satu suara, yakni jurnalis Indonesia. Mari kita lepas atribut-atribut lembaga-lembaga pers. Ya, saya berdiri di sini mengatasnamakan pers Indonesia. Hal ini akan kita lakukan saat ada rekan kita dilakukan sebuah penindasan, ya kan? Saya secara pribadi akan menjadi garda terdepan bersama teman-teman yang tergabung dalam grup kami, tidak perlu saya sebutkan, ya kan? Pada intinya saat kalian sakit, maka seluruh insan pers yang ada di Indonesia turut sakit, teman-teman. Ya, maka dari itu saya ucapkan terima kasih teman-teman telah hadir dalam aksi solidaritas ini. Saya kembalikan terhadap Korlat. Sudah didampingi Kasat Intel dan rekan-rekan di sini sedang menunggu kedatangan Bupati atau Wakil Bupati. Apabila nanti kita sudah ditemui, kita sudah menyampaikan apa yang kita harus tuntut, kita menyampaikan apa yang telah terjadi beberapa hari lalu, yang dimana rekan kita yang ditindas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu kru dari Bupati atau Wakil Bupati, yang dimana lokasinya di Pendopo, Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, rekan-rekan, kita berdiri di sini panas-panas tanpa mengenal panas, tetap kita memperjuangkan marwah jurnalis kita se-Indonesia, bukanlah se-Jatim. Karena tadi yang disampaikan oleh rekan kita bahwa apabila ada salah satu rekan kita dari jurnalis merasakan sakit, maka kita semua akan merasakan sakit. Jadi rekan-rekan yang merasa jurnalis dari kota Surabaya maupun Sidoarjo ataupun luar kota, di sini kita bersama-sama bergandeng tangan untuk memperjuangkan marwah jurnalis. Tentu itu nanti yang kita perlu sampaikan di Bupati atau Wakil Bupati. Terima kasih. Kita Ibu Mimi cek akan hadir di tengah-tengah kita. Cek. Tolong lebar.
Munduran, munduran, munduran. Eko, mundur Eko. Munduran kawan. Ibu, Ada ke bodoh ya, ini Bu. Perwakilan tangan di atas. Saya Hukum Setia. Hukum Setia dari jurnalis Indonesia, Bu. Bu, izin Bu, dengan Ibu Wakil Bupati ya. Bu, izin Bu, tunggu loro Bu. Loro ya, tak lupa Bu, kesel aja Bu. Soalnya nggak ada kursi nih. Duduk semua, duduk. Duduk. Halo teman-teman, maaf ya. Saya duduk. Dengkul saya nggak kuat karena ditemui dengan orang pejabat nomor 2 di Bupati Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, nggak ada kursinya. Aman toh? Dengkulnya nggak cok Bu. Ya, jadi lebih baik duduk ya. Kena asap orang Bu. Lunggu, ayo duduk. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, kami yang tergabung dalam jurnalis Indonesia datang di kediaman pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas insiden terhadap rekan kami yang hendak melakukan peliputan, terjadi pelarangan, bahkan terkesan diintimidasi Ibu, ya kan? Teman kami didorong, dipilih, bahkan ditantang duel Bu. Jujur Bu, ya, kalau saya ditantang duel karena saya kurus langsung takut Bu, ya. Berdiri saja barusan 5 menit tak kuat ini Bu, makanya saya tidak izin. Iya, kasat aurat saya Bu, ya. Ternyata Ibu ini orangnya baik, teman-temannya. Permasalahannya, terima kasih kita sebagai kasat pers yang tugasnya mencari dan menggali sebuah informasi harus diperlakukan seperti itu Bu. Korban maju. Ada berapa kemarin? Ada 7. Berapa? Banyak Bu. Mas, kedepan Mas. Siapa lagi? Hormat di belakang sana. Siapa lagi? Enggak ada. Langsung enggak? Ya? Siapa lagi? Yang merasa korban. Siapa lagi? Ada di Polda Bu, masihan Bu. Iya. Jadi gini Bu, yang jadi korban saya minta dia tetap harus memenuhi panggilan politik. Jadi Terima kasih. Cocok. Indonesia. Ini adalah sesuatu semangat karena panjenengan ini lek gak ono wartawan gak tapi ono berita itu harus valid, harus sesuai data, kan seperti itu ya. Masalah kejadian kemarin terus terang karena memang saya ada, jadi kejadian itu saya tahunya setelah ya, saya tahunya juga di TikTok, makanya langsung saya klarifikasi, iki ono apa. Ternyata kemarin itu memang ada pembatasan dan memang ada beberapa relawan saya. Yang relawan ini ya jenis relawan sampai tadi ya, di situ ada. Terus malam itu juga langsung saya suruh menemui, apakah sudah ditemui dan sudah minta maaf? Belum. Itu saya Oke, saya pribadi karena waktu itu sama Pak Armuji memang membatasi. Ruangan kan panjenengan paham tidak harus. Bangun. Korban aja kalau nggak salah ada 30. Sedangkan ruangan itu cukupnya cuma berapa saja di dalam, maksimal 35. Korban kemarin duduk aja sampai tambah 4 kursi, ya melebihkan. Nek wartawan itu melebu kabeh, kene gak sido. Awak dhewe iki pemerintahnya ini membantu masyarakat warga yang menjadi korban. Nek
terus diri kayak ngene terus piye mak iki ngene lho yo saling menyadari lah mungkin relawan itu kemarin borong-borongan atau seperti apa saya kita nggak tahu tetapi relawan itu kalau nggak salah sudah meminta maaf ya juga ada rekamannya dan fotonya juga kalau juga ada masalah mediasi jadi seperti itu ya saya atas nama pribadi sebagai wakil atau pada saat itu kejadian ada di situ bersama Pak dan teman-teman mohon maaf sebesar-besarnya. Nggak tahu. Ini menjadi pelajaran untuk para relawan-relawan supaya kalau bertindak lebih hati-hati. Saya paham perjalanan tersinggung coba. Jadi saya paham karena perjalanan itu juga panggilan untuk meliput juga. Tapi di sini kan kita sudah secara langsung live juga gitu loh. Jadi sampai kita sudah videonya Kita makan TikTok ya. Begitu ya kejadiannya. Coba panjenengan yang ada di lokasi bisa menjelaskan kronologisnya seperti apa. Berarti dorong makan kepiting. Cek. Terima kasih atas waktunya Ibu Abu dan Dayana, seluruh kawan-kawan jurnalis yang ada di sini. Untuk ini terima kasih. Ya, kejadian itu saya tahunya awal mula yaitu viralnya TikTok. Nama kali videonya saya minta masalah itu awalnya. Ya, kita konfirmasi yang Ibu sebentar sampaikan tadi, makanya berita kami kepingin berita. Kita konfirmasi ke Ibu. Akhirnya singkat ceritanya waktu yang terakhir di Pendopo saya minta akhir dari permasalahan hal tersebut aduan masyarakat dan viral TikTok yang salah satu akhirnya dengan dari situlah kami kemudian mengambil liputan. Ternyata kami didorong nggak dengan statement nggak ono media-media mohon izin itu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dengan di dalam itu adanya banyak apa namanya lah ya, tapi itu tidak ada kawan media dan kami mencoba untuk tahu menggali informasi apa yang terjadi, tapi sangat disayangkan saya didorong ya, terus saya dipiting, baju saya dari belakang cengkewing ya. Ada kawan kami yang sekarang di Polda Jatim ya kan, itu sampai di tantang adu jotos duel 1 lawan 1 yang saya dipiting, dia mengatasnamakan mohon izin Bapak Penegak Hukum aparat. Di situ ada yang menyampaikan statement saya dari Polres. Saya dipojokkan di salah satu meja mepet dengan saya oknum dari Polres Tabes, Polresta. Alhamdulillah ada di video semua. Kejadian itu pada hari Sabtu, hari Selasa, mohon maaf. Terus kami dengan 6 media, salah satunya adalah media saya, kebetulan saya pimpinan redaksi Berita Cakrawala, dan ini wartawan saya baru untuk penempatannya nanti. Ya, nah, ini dibentak, diintimidasi, disuruh diam, ada notasi nada tinggi. Itu ada semua videonya. Dan pada hari Kamis kemarin kami berkoordinasi dengan Polda Jatim dan menunjukkan semua bukti-bukti dan alhamdulillah kondisi ya. Tapi mengkondisikan dengan teman-teman bilang nggak ada kan gitu kan, benar nggak ada kan. Wah ini terus terang kita ini terang benderang sekarang kita sudah menemui ya anggota itu kita kepala apa ya kasih dan kita udah buka-bukaan iya
TikToknya Ibu Wakil Bupati. Saya suka, gayanya suka, sama seperti Armuji. Tetapi saya sebagai penasihat Vanguard, saya merasa sakit hati ketika ada oknum-oknum, termasuk yang mengaku relawan Ibu, melakukan tindakan-tindakan premanisme. Iya, relawan sudah ketemu dengan saya. Dan yang paling menyakitkan, tadi malam relawan Ibu ada argumen yang mengatakan bahwa saya dan kawan-kawan Vanguard melakukan ini karena ada nuansa politik. Nah, ini yang saya sakit hati, Ibu. Jadi mohon, iya, semakin ditolak teman-teman jurnalis, kami semakin tertantang untuk mencari kesalahan Ibu atau Bupati. Jadi mohon maaf Ibu, kalau Ibu butuh viewer, harapan saya Ibu harus ada Ibu evaluasi. Ibu kan punya TikTok, jadi butuh viewer. Jadi harapan saya, kita ini sebagai bukti cinta ke Wakil Bupati gitu. Karena Ibu selalu turun ke lapangan. Profilnya seperti Wakil Wali Kota Ibu, Armuji. Bahwa tindakan-tindakan yang melarang liputan kepada wartawan itu tidak dibenarkan Ibu. Dan terus terang Ibu, yang hadir di sini Vanguard ini pendekar-pendekar sejenis kan. Pada potokar kabin ini gitu. Iya, termasuk penasihatnya ini. Ketakir takut sama intimidasi orang-orangnya Ibu. Saya bilang tolong protokol berikan tepat ke media, tolong diikuti Pak protokolnya, begitu nih Pak ya. Ya, mungkin itu Pak dinamikanya ya. Terus mengenai teman-teman yang di depan kemarin memang ada Mas Nurin. Mas Nurin mungkin pada saat itu belum mengenalkan dengan, jadi ada statement yang seperti itu. Saya juga mewakili Mas Nurin juga maaf. Nah, nanti selanjutnya teman-teman media ini diproses di Polda mau bagaimana, ruang diskusinya seperti apa. Saya siap sebagai perwakilan dari relawan untuk berbicara juga kepada teman-teman. Intinya ini menjadi evaluasi bersama dan ke depan nanti kita jalin komunikasi yang baik. Segala kegiatan Ibu bisa dikomunikasikan dan teman-teman media bisa meliput secara bebas. Dan mengapa terkait dengan viewer, alhamdulillah dengan Ibu berani turun ke lapangan. Artinya Ibu menyambut viewer, Ibu peduli dengan masyarakat sampai kebutuhan dengan manusia. Ya, pejabat publik yang peduli salah publik di dalamnya, gitu. Oke, jadi permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kasus kemarin kalau tidak ada perannya teman-teman mungkin tidak berperan saya juga. Saya harap ini menjadi sebuah langkah maju ke depan, evaluasi bersama relawannya Bu Bumi juga teman-temannya wartawan juga saudara-saudaranya wartawan. Terima kasih.